بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وبعد نخلص النية لله تعالى. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang sangat baik ini di hari Jumat kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridhonya dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat wassalam marilah selalu kita sampaikan pada junjungan mulia Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita selalu membaca salawat pada beliau dan aktif mengikuti kajian-kajian keagamaan ini, kita nantinya diaku oleh beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pembahasan kita pada siang hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang rukun nikah dan syarat-syaratnya. Yang yaqul mu'allif rahimahullah, faslun wa la yasihhu aqdun nikahi illa biwaliyin wa syahidai adlin. Wa la yasihhu, dan tidak sah apa aqdun nikahi, apa akad nikah, illa biwaliyin, kecuali dengan adanya wali, wa syahidai adlin, dan dua orang saksi yang adil. Ini sesuai dengan yang disabdakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.
Jadi nikah itu harus memenuhi syarat-syarat dan rukun. Gitu ya. Syarat-syarat dan rukun. Pertama, harus ada walinya. Kalau nikah tanpa wali dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Ya. Nikah itu kalau tanpa wali maka tidak sah. Dan harus ada 2 orang saksi yang adil. Ya, 2 orang saksi yang adil. Yang adil itu artinya apa? Adil itu ya bukan ahli maksiat, kebaikannya tidak boleh dikalahkan, tidak bisa dikalahkan dengan kejelekan. Artinya kejelekannya tidak mengalahkan kebaikan. Itu adil. Makanya biasanya kalau dalam akad nikah itu biasanya yang dijadikan saksi biasanya itu kiai, ustadz, gitu ya. Yang mengundang kiai, mengundang ustadz untuk jadi saksi. Itu 2 orang saksi yang adil. Kemudian juga perlu juga diperhatikan bahwa nikah itu sendiri juga syaratnya harus ada suami istri itu, ya, suami istri itu harus bersih, ya, harus bersih dari penghalang-penghalang pernikahan, harus bersih dari penghalang-penghalang pernikahan. Kalau misalnya calon istrinya itu masih statusnya masih menjadi istri orang lain, kan nggak sah jelas itu. Ya, sah itu jelas. Dan atau masih dalam masa iddah misalnya, masih dalam masa iddah, maka itu tidak sah pernikahan. Termasuk mawani nikah. Ini sering terjadi di perantauan biasanya itu ya, sering terjadi di perantauan. Ada orang menikah di perantauan di Malaysia atau yang lainnya, itu kadang mereka menikah dengan wanita yang di kampungnya itu masih punya suami. Jadi dia menikah, statusnya masih jadi suami orang. Ya, di kampungnya itu masih punya suami. Dan mereka kadang berbohong, ya, berbohong kepada orang-orang sana, ya, atau berbohong kepada calon suaminya bahwa dia ini masih masih menjadi istri orang, atau masih punya suami, berbohong. Dan biasanya kalau di perantauan itu walinya ini tidak jelas, ya, walinya siapa, kadang sewa. Maka praktek pernikahan seperti ini yang tidak sah. Itu sama dengan perzinahan perselingkuh. Sama dengan perzinahan perselingkuh. Karena ya, hakikatnya zina, cuma dibungkus dengan dalam tanda kutip pernikahan. Ya, menikahnya itu nikah-nikahan itu, karena tidak memenuhi syarat. Calon istrinya itu masih statusnya menjadi istri orang lain. Itu jelas tidak benar. Walinya itu wali-walian. Walinya kadang itu
sewa, bukan wali-walian, itu sewa. Itu namanya nikah terselubung atau perzinahan terselubung, perzinahan terselubung dengan dalih nikah. Kalau itu nikah, tidak benar nikah. Termasuk yang menghalangi pernikahan itu, ini tadi ya, ini menjadi harus perhatian bagi orang yang ingin menikah, itu harus betul diseleksi beneran, betul-betul di cross check beneran. Apakah calon istrinya ini sudah bersih dari penghalang pernikahan itu. Kalau di kampung-kampung itu kan biasa ada istilah nikah siri, apalagi di daerah yang sudah umum seperti itu. Saya tidak ingin menyebutkan suku tertentu, enggak. Beberapa daerah itu terbiasa dengan nikah siri. Ya, nikah siri artinya nikah siri itu bukan nikah rahasia, tapi ini nikah tapi tidak tercatat di KUA, tidak resmi secara pemerintah, gitu ya. Dengan dalih untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan, maka mereka diadakan akad. Ya, sesuai. Halo? Diadakan ya akad seperti syar'i, ada walinya, ada 2 orang saksi, ada calon suami istri, ya, lengkap. Ya. Maka ini secara syarak itu sah, secara syarak itu sah, meskipun secara pemerintahan itu tidak dibenarkan. Secara pemerintahan tidak dibenarkan, tapi secara syariat itu sah. Ya, secara syariat itu sah karena sudah memenuhi syarat rukunnya. Sudah memenuhi syarat rukunnya. Ada wali, ada 2 orang saksi, ada calon suami, calon istri, ada ijab qabul. Ijab qabul itu ya berarti walinya mengatakan zawaj tuka atau angkah tuka ibnati. Qabul misalnya suaminya mengatakan qabul itu nikah atau tazwijah. Itu sudah memenuhi syarat berarti sah itu berarti. Nah, namun dalam prakteknya itu terkadang mereka menganggap bahwa pernikahan ini meskipun sudah dianggap sah, itu terkadang menganggap belum 100% sah. Sehingga kadang jika terjadi masalah dalam keluarga, mereka memutuskan sepihak. Kadang pihak suaminya ini, terutama kadang suami istrinya masih senang, tapi orang tuanya yang kemudian memutuskan. Jadi karena itu belum secara pemerintahan belum sah, maka tiba-tiba memutuskan gitu aja, putus gitu aja, putus. Padahal keduanya masih saling mencintai. Nah, ini jika ya orang tuanya yang memutuskan, maka pernikahannya belum putus, belum pisah. Gitu ya. Kecuali kalau memang suaminya ini telah memisah, kecuali suami telah menceraikan secara sharih, jelas itu berarti sudah selesai, sudah pisah. Tapi banyak kasus itu tidak seperti itu. Suaminya itu ya tidak menceraikan, ya tidak tiba-tiba putus gitu aja, tapi tidak ada kata-kata putus hubungan. Anaknya tidak boleh ke ke istrinya atau orang tuanya, putus balik. Ini
Harus diteliti terlebih dahulu bagi orang yang ingin menikah. Cek, benar-benar dicek apakah pernah kawin siri atau enggak. Kalau pernah kawin siri, ada enggak pernyataan suami bahwa si suami ini yang menikah dengan dia ini telah menceraikan benar-benar apa enggak. Ini harus dicek benar. Jika memang sudah bersih, berarti si wanita ini berarti bersih dari penghalang pernikahan. Pernikahan bisa dilanjutkan. Ya. Jadi harus ada wali, harus ada 2 orang saksi yang adil, harus suami istri ini harus bersih dari penghalang pernikahan, kemudian ada ijab qabul. Ijab qabul itu tadi seperti zawajtuka atau ankahtuka ibnati. Boleh memilih salah satu ya. Jadi boleh kalimatnya itu aku nikahkan. Kalau di KUA itu biasanya yang berlaku di masyarakat biasanya itu apa namanya harus lengkap. Kalau tidak lengkap maka dianggap tidak sah. Jadi kalimatnya harus begini, angkah tuka wa zawwajtuka mahbubataka atau angkah tuka wa zawwajtuka ibnati fulana. Jadi kalau salah satu saja maka dianggap tidak sah. Dan zawwajtuka dan angkah tuka itu sama, boleh milih salah satu, boleh zawwajtuka ibnati atau angkah tuka ibnati, boleh milih salah satunya. Jadi boleh dengan lafaz tazwij, boleh dengan lafaz ingkah. Ya, boleh menerima qabiltu nikah sudah selesai. Kalau hanya qabiltu kalau dalam masyarakat itu kalau nggak mengatakan qabiltu nikah wa tazwija bil mahri madkur tidak sah. Harus lengkap. Ya, harus begitu. Kalau qabiltu nikah wa tazwija harus begitu. Kalau qabiltu nikah saja begitu tidak sah. Kata mereka. Maka yang benar boleh memilih salah satu. Jadi boleh mengatakan zawwajtuka ibnati fulanah. Mahar sekian-sekian. Boleh kemudian diterima dengan qabiltu nikah. Itu namanya ijab qabul. Nah, kemudian perlu juga untuk kita perhatikan di sini bahwa seorang muslim itu boleh menikah dengan seorang muslimah dan boleh juga menikah dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Boleh. Adapun kalau menikah sebaliknya, kalau sebaliknya muslimah nikah sama non-muslim itu mutlak tidak boleh. Kalau seorang muslim menikah dengan sama-sama muslimnya, muslimah atau non-muslim tapi yang ahli kitab itu boleh, ahli kitab boleh. Dan tidak sah sebaliknya. Ini dinas Al-Quran ya, ini dinas Al-Quran. Jadi wanita muslimah tidak boleh menikah dengan non-muslim secara mutlak. Jadi nikah beda agama hukumnya gimana? Ya lihat dulu. Lihat dulu. Siapa yang menikah? Kalau laki-lakinya itu muslim, wanitanya ahli kitab, Yahudi Nasrani, sah. Tapi kalau sebaliknya, yang cewek itu muslimah, cowoknya ahli kitab, maka tidak sah. Tidak. Atau cowoknya muslim, tapi ceweknya bukan ahli kitab. Ceweknya bukan ahli kitab. Misalnya, ya Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Maka itu tidak sah. Jadi kalau ditanya,
Bagaimana hukumnya beda agama, ada tafsir, ada perincian hukum. Jadi tidak dikatakan tidak boleh secara mutlak, jika tidak dikatakan boleh secara mutlak. Jadi seperti itu hukumnya. Kemudian menikah itu sah dengan bahasa apapun. Tidak harus pakai bahasa Arab. Ya, boleh pakai bahasa-bahasa selain bahasa Arab, tapi dengan syarat bahasanya itu harus dipahami oleh dua orang saksi. Ya. Ya. Jadi akad nikahnya ini boleh pakai bahasa aja, tapi syaratnya dua orang saksi harus paham terhadap bahasa akad nikah yang dipahami. Boleh pakai bahasa Arab, boleh, tapi saksinya harus paham. Boleh pakai bahasa Inggris, boleh, tapi saksinya harus paham. Bahasa Jerman, bahasa apapun, tapi saksinya harus paham. Kalau pakai bahasa Jerman, tapi saksinya nggak ngerti bahasa Jerman, ya. Kemudian yaqul mu'allif yaqul mu'allif rahimahullah wa yaftaqirul waliyyu wasyahidani ila sittati syara'id. Wa yaftaqir dan membutuhkan siapa al-wali wali wasyahidani dan dua orang saksi ila sittati syara'id kepada 6 syarat. Ya. Jadi nah, nikah itu pakai wali dan dua orang saksi, tapi harus wali dan saksinya ini harus memenuhi syarat. Ya. Harus memenuhi syarat. Yang pertama al-islamu. Pertama walinya ini harus Islam. Ya. Walinya harus Islam. Kecuali kalau misalnya calon istrinya itu adalah ahli kitab, ya ahli kitab dhimmi, ya ahli kitab dhimmi, itu ada di situ ya. Ila annahu la yaftaqir nikahul dhimmiyya ila islamil wali, wala nikahul amah ila adalati sayyidah. Di bawahnya. Yang pertama harus Islam. Tapi kalau walinya itu tidak Islam, tidak sah. Apalagi sekarang ada model nikah ya beda agama itu ya. Ada kemudian nikah di gereja, katanya nikah di gereja. Pertama nikah di gereja, kemudian saya itu nikah Islam. Tidak jelas lah. Kemudian wal bulughu harus balik. Wali dan saksinya harus balik. Berarti kalau mukallaf ya, harus mukallaf berarti ya. Akil wal bulugh wal aqli harus mukallaf. Akil balik dan berakal. Ya. Maka tidak sah perwalian bagi anak yang belum balik atau gila. Tidak sah. Makanya
Kalau walinya masih kecil, misalnya adiknya ya, nanti walinya orang tuanya tidak ada, kan berpindah, orang tuanya tidak ada, kakaknya tidak ada, kemudian abul ab tidak ada, kan pindah ke kakak atau adik, misalnya adik, kakak tidak punya adik, ahlil ab, tapi adiknya masih kecil, maka berarti ya pindah perwaliannya, tidak sah. Atau gila, bapaknya gila, berarti pindah ke kakeknya, gitu terus. Tapi harus urut nanti walinya ini juga harus urut, nanti ada urutan wali. Gitu ya. Di Islam, kemudian balik, berakal, wal hurriyatu, dan merdeka, bukan budak, ya, bukan budak. Wal dzukuratu, dan laki-laki, walinya harus laki-laki, tidak sah kalau walinya perempuan. Ya. Wal adalatu, dan adil, walinya harus adil, kemudian saksinya juga harus adil. Adil itu maksudnya bihasabil zahir, ya. Bihasabil zahir, secara zahir itu adil, maka sah terhadap wali atau syahid yang masturul adalah, mastur al-adalah, yang keadilannya itu tertutup, tidak diketahui, majhul. Ya. Secara zahir itu adil, kita tidak pernah melihat dia harusnya berbuat maksiat. Ya. Jadi adil, dikatakan adil itu al-muslim al-mujtanib bil kabair, ya, seorang muslim yang menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar. Seorang muslim yang tidak pernah melakukan dosa besar, itu namanya adil. Kemudian ghair musir ala as-saghair, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil sehingga dosa ini bukan, sehingga dosa kecilnya ini tidak mengalahkan kebaikannya. Kalau sampai mengalahkan kebaikannya berarti tidak adil. Nah, al-muhafidhu ala muru'ati amsalih, menjaga terhadap muru'ah yang selevel dengannya, ya, menjaga muru'ah. Kemudian as-salimu as-sarirah, baik akhlaknya, al-ma'mun ghadab, tidak suka marah. Itu syaratnya adil. Untuk adil itu. Sementara itu ya, mohon maaf ini karena baterai laptop saya karena mati lampu ini mau habis ya. Jadi ini mati, bentar lagi mati ya. Mohon maaf sekali lagi, darurat ini, bentar lagi ini mati baterainya, sehingga mau tidak mau kita harus akhiri sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan bisa lanjut lagi pertemuan ini di kajian kita ini di pertemuan insya Allah.